Nyeri haid, nyeri saat haid apa yang harus dilakukan? Nah, ini nih Mita Kota yang akan kita bahas ya bersama dengan dokter spesialis dari Rumah Sakit Hermina Pekanbaru. Di sini sudah ada Dokter Dahler Sandana Siregar, MCAT OG SPOG, spesialis obgyn ini ya dok ya. Oke, sudah ada di studio Barabas FM Mita Kota. Tapi dari awal ini kita ingatkan Anda ya bahwa Anda bisa bertanya seputar nyeri haid, apa yang harus dilakukan di line SMS, telepon ataupun WhatsApp di nomor yang sama 0822 85046975. Atau bisa pertanyaannya via live chat di live Instagram Rumah Sakit Hermina Pekanbaru @RSU Hermina Pekanbaru, dan juga IG-nya Barabas FM di @barabas975FM PKU. Oke. Sekarang udah join belum nih? Udah. Belum. Oke, lagi ini ya Mita Kota ya. Bentar, tapi di IG Barabas kita udah live, jadi bisa cek aja di sana, bisa tinggalkan pertanyaannya. Oke, sudah ada Dokter Dahler di sini. Ini kali kedua kayaknya kita bareng-bareng sama dokter ini di Good Living. Selamat siang, assalamualaikum dokter. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mita Kota. Suara gue kalah nih kayaknya dok. Oke. Apa kabar, sehat dok? Alhamdulillah sehat. Sehat ya dok ya. Suara gue kayak menggema gitu ya dok? Enggak sih? Enggak? Ya lumayan sih. Lumayan kan? Ada iko-iko gitu. Oke, dokter, kita akan bahas tentang nyeri haid, apa yang harus dilakukan. Nah, ini sebelum jauh banyak ke pertanyaan-pertanyaan dari Mita Kota atau pertanyaan-pertanyaan yang udah ada nih di sini. Mau tanya dulu dok, ini tentang nyeri haid ini maksudnya apa ya dok ya? Oke, ya terima kasih Mitra Kota Pekanbaru. Jadi di sini sebelum kita membahas sebenarnya nyeri haid itu apa sebenarnya, kita pengen tahu juga dulu haid itu apa gitu. Haid atau halangan atau menstruasi itu ya lebih umumnya. Jadi haid atau halangan itu atau menstruasi itu sebenarnya suatu siklus ya, siklus yang dimana terjadi pada perempuan usia reproduktif. Jadi dulunya itu mungkin zaman dulu anak-anak mungkin umur kelas 5 SD, kelas 6 SD atau bahkan SMP baru haid. Sekarang ini sepertinya sudah mulai maju. Oh gitu? Lebih cepat gitu ya. Mungkin karena pola hidup gitu ya, kita juga masih belum tahu mungkin. Kemudian pada saat haid itu terjadi peluruhan sel, namanya peluruhan sel endometrium gitu. Jadi dia pada saat peluruhan itu terjadi proses inflamasi atau apa yang saya bilang ya. Jadi pada saat proses inflamasi itu si selnya itu keluar. Nah, itu yang berbentuk darah, itu yang kadang-kadang yang menyebabkan wanita itu banyak yang mengeluhkan sakit atau nyeri haid. Jadi awal-awal mungkin nyeri haid itu pada waktu dulu untuk pertama kali haid itu mungkin suatu yang normal karena baru pertama kali haid mungkin ya dulu kan. Cuma kalau lama-kelamaan sampai usia mungkin 20-an, 30-an masih ada nyeri haid, mungkin itu akan menjadi masalah nantinya. Oh, gitu ya. Iya. Oke. Tapi kalau misalnya ditanya apakah nyeri haid ini terjadi di setiap orang yang haid dok atau gimana ya dok ya? Iya, jadi nyeri haid mungkin dari nyeri haid itu kita ada bisa ambil kesimpulan bahwa nyeri pada saat haid gitu, hanya pada saat haid saja. Jadi pada saat haid itu terjadi, maka yang saya katakan tadi bahwa itu terjadi proses inflamasi. Proses inflamasi itu kayak misalnya dia pembengkakan gitu, misalnya di tangan ada bengkak, jadi itu nyeri. Sama halnya seperti kalau misalnya di dalam rahim gitu, di dalam rahim itu kalau misalnya terjadi proses inflamasi dan itu merupakan hal yang normal. Cuma kalau misalnya dalam kalau misalnya dalam volume yang sangat masif atau nyeri haidnya itu bisa jadi masalah. Kadang-kadang ada sampai yang kemudian kalau untuk usia itu pokoknya pada saat selama wanita itu masih haid, kalau misalnya dia ada nyeri masih akan berlangsung kecuali bisa kita tangani. Oke. Tapi kalau yang berarti yang harus diwaspadai itu ketika nyerinya itu sakit banget berlebihan begitu dok? Atau kalau nyerinya hanya biasa-biasa aja itu normally atau nggak apa-apa dibiarkan begitu dok? Atau gimana dok? Ya kalau misalnya dia sakitnya sampai mengganggu gitu, mengganggu aktivitas, karena saya ingat dulu waktu saya SMP, SMA teman-teman waktu upacara pingsan perempuan, kenapa rupanya lagi haid. Wah, sampai ada yang pingsan? Banyak, ada juga yang pingsan gitu kan. Berarti kan itu masalah gitu. Ya mungkin ambang nyerinya si perempuan ini mungkin lebih
tinggi, jadi sedikit aja rangsangan inflamasi jadi terlalu sakit, atau mungkin pada saat atau mungkin ada masalah di rahimnya. Nah, jadi itu yang perlu kita waspadai ya. Oke, baik. Nah, terus ini juga mungkin dari teman-teman kita, karena kita nggak merasakan haid ya dok ya. Iya. Jadi dari teman-teman atau juga dari informasi yang ada di sekitar kita juga kita pasti tahu bahwa ketika ada nyeri haid atau katakanlah kakak atau saudara perempuan kita yang haid, itu biasanya suka ada konsumsi pereda rasa nyeri dok. Iya. Nah ini dok, ini gimana, kayak jamu-jamuan kah? Atau ada minuman yang penghilang rasa nyeri itu ya dok ya? Yang kayak iklan-iklan gitu ya. itu sebenarnya aman kah? Atau memang harus kemana nih yang rasa sakit saat haidnya berlebihan ini? Oke, untuk pemberian anti nyeri gitu pada obat-obat yang memang sudah kita teliti atau mungkin sudah ada dari BP POM, mungkin kita tidak, memang salah satu terapinya untuk pemberian untuk nyeri haid itu adalah pemberian anti nyeri. Oke. Beberapa jamu-jamuan mungkin zaman dulu kan nggak ada obat ya, mungkin sangat mungkin ampuh gitu. Jadi apalagi kita orang Indonesia ya. Jadi kalau misalnya untuk beberapa tanaman-tanaman itu ada yang mengandung anti inflamasi. Oh gitu. Seperti misalnya apa dok? Dari jamu-jamuan itu biasanya apa ya? Banyak sih ada. Kayak temulawak kayak. Jadi ada efek untuk sebagai anti inflamasi yang untuk mengurangi nyeri. Nah, cuma karena kita berbicara tentang kedokteran gitu, belum ada penelitian lanjut yang menggunakan itu. Ya, kami tidak menyarankan gitu. Oh, oke. Jadi memang mereka sebaiknya ke dokter kah atau? Nah, kalau misalnya ada saudara, kakak, adik atau apa yang memang nyeri gitu. Jadi penyebab nyeri itu yang paling sering pada wanita itu ada nama yang pertama kista coklat. Kista coklat atau endometriosis. Yang kedua itu namanya adenomiosis. Jadi ini bukan hal yang harus yang disepelekan itu, karena keluhan dari kedua penyakit ini sama. Yang pertama adalah nyeri haid, paling utama. Yang kedua adalah infertilitas, kemandulan. Nah, jadi ada ya? Kalau misalnya endometriosisnya banyak gitu, kayak kemungkinan dia kemandulan itu justru lebih tinggi. Untuk memiliki keturunan ya? Iya. Oke, nah ini juga jadi pertanyaan juga mengenai nyeri haid yang mungkin setiap haid nyeri, ya kan? Katakanlah mungkin nyeri haid yang berkepanjangan. Nah, ini apakah ada efek sampingnya kah dok? Atau gimana dok? Ya, untuk nyeri haid yang berkepanjangan mungkin ya seharusnya kan kalau misalnya orang yang nyeri itu selesai sembuh hilang habis lah gitu ya kan. Tapi kalau misalnya dalam haid yang dinamai siklus ya kan. Ya saya katakan tadi bahwa itu normal siklus itu. Jadi kalau pada saat dia haid dia selalu nyeri. Nah, jadi itu memicu proses pembengkakan atau inflamasi gitu. Nah, jadi proses inflamasi ini yang mengakibatkan nyeri yang terus-terusan. Jadi dia nggak mengurangi batas ambang nyeri. Nah, jadi pada saat dia haid dia bakal terasa nyeri. Nah, yang pertama, yang kedua yang berkepanjangan gitu ya. Misalnya udah dibiarin aja dia setiap kali haid nyeri gitu. Ya, itu tadi saya katakan bahwa dia akan menurunkan tingkat fertilitasnya. Jadi bisa jadi mandul malahan. Jadi susah punya anak kalau yang udah menikah ya. Kalau misalnya belum menikah mungkin ya kita fokusnya di nyerinya aja. Oh gitu ya. Nah, tapi nggak ada, kalau yang belum menikah ini nggak ada efeknya ke fertilitas itu? Nanti. Nah, pada saat menikah baru dia terasa, oh iya kok lama ya dapat keturunan ya. Nah, ternyata makanya perlu juga kita lihat kalau misalnya udah ada keluhan itu, coba kita lihatkan ke dokter untuk kita menilai apakah ini nyerinya memang karena tadi kista coklat tadi atau adenomiosis atau mungkin yang lain-lain gitu. Yes, itu yang harus diteliti gitu ya dok ya. Iya, kita dicek. Oke, baik, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk dokter sebenarnya, tapi kita jeda sebentar ya dok ya. Dan Mitra Kota, sekali lagi Anda masih punya kesempatan ya untuk bertanya. Ini baru segmen awal banget, baru menit 15 di jam 11. Kita masih akan bareng-bareng sama Dr. Dahler, spesialis obgyn dari Rumah Sakit Hermina Pekanbaru untuk bahas tentang
nyeri haid apa yang harus dilakukan? Ya, bisa kirim pertanyaan dari WhatsApp dari sekarang 082285046975 ya. Ketik dulu nama, alamat, baru pertanyaannya seputar nyeri haid apa yang harus dilakukan. Kirim ke 082285046975. Kita masih akan bareng-bareng terus di Good Living, jadikan hidup lebih baik bersama Rumah Sakit Hermina Pekanbaru, mengutamakan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Masih bersama Rumah Sakit Hermina Pekanbaru dan masih bareng sama dokter spesialis Objin, ada Dokter Dahler dari Rumah Sakit Hermina Pekanbaru, spesialis Objin ya. Kita masih membahas tentang nyeri haid apa yang harus dilakukan. Yang udah kirim pertanyaan, sabar sebentar, nanti kita akan baca ya dan akan langsung dijawab sama dokter. Ini udah ada beberapa yang bergabung, Mbak Ica, kemudian Mas Hendra juga. Nanti kita akan bacakan pertanyaannya, tapi sekali lagi Anda juga bisa bertanya via telepon Mita Kota, ini segmen kedua. Bisa telepon ke 0822-8504-6975. Tanya seputar nyeri haid apa yang harus dilakukan ya. Nah, tadi udah banyak yang disampaikan sebelumnya. Efeknya ternyata lumayan ini ya, mencemaskan untuk para perempuan karena tadi ini ada kaitannya dengan fertility juga, ya kan? Nah, dokter, ini sudah ada beberapa pertanyaan, boleh ya dok ya? Kita bacakan ya dok ya? Oke. Ini sudah ada dari Mbak Ica. Mau tanya dok, setiap habis haid, vagina saya mohon maaf bau, kenapa ya dok? Mohon pencerahannya dok, saya Ica dari Rumbai. Nah, silakan dok. Oke, terima kasih Mbak Ica dari Rumbai. Jadi siklus tadi yang saya balik lagi ke siklus bahwa haid itu adalah siklus normal wanita. Jadi di mana kalau misalnya dia ya ibaratnya nggak bisa di disangkal bahwa itu memang satu kehidupan yang normal. Jadi pada saat haid rahimnya mengeluarkan cairan berupa peluruhan dari sel endometrium yang saya katakan tadi bahwa nantinya kalau misalnya dia mungkin tertumpuk di liang vagina terjadi memicu keputihan. Keputihan itu flora normal sebenarnya. Flora normal, bakteri baik gitu istilahnya gitu ya, bakteri baik yang ada di dalam liang vagina. Hanya saja kalau misalnya jumlahnya jauh lebih banyak meningkat, kapan saja sih meningkatnya ya? Kalau misalnya dia sebelum haid atau setelah haid. Nah, kemudian kalau dia juga menyebabkan bau atau tadi pertama jumlah, kemudian bau yang kurang sedap gitu. Artinya terjadi peningkatan jumlah bakteri baiknya itu. Nanti akan mengganggu dari si organ intim dari perempuan tersebut. Nah, jadi caranya yaitu kalau misalnya itu terus-terusan ya kita harus mengurangi jumlah populasi dari bakteri baiknya dengan pemberian mungkin obat-obatan. Gitu. Kemudian jangan sepele dengan keputihannya. Mungkin beberapa waktu yang lalu saya di sini kita membahas tentang kanker mulut rahim ya. Oh iya betul. Nah, itu juga bisa jadi pemicu. Salah satunya, tapi masih ada penelitian yang lebih lanjut. Jadi coba kita lihat kalau memang sampai berbau, terus volumenya banyak yang keluar itu keputihannya. Jadi coba kita periksakan. Nah, untuk kita tindak lanjuti gitu. Oke, kalau begitu Mbak Ica ini harus segera ini ya diperiksa ya dok ya. Oke, kemudian sebentar. Nah, ini sudah terjawab sepertinya dok. Ini dari Mas Hendra. Dokter, istri saya ketika haid nyeri banget. Jadi ini efek sampingnya apa ya kalau misalnya dibiarkan terus-menerus? Iya. Terima kasih Mas yang nanya ya. Cinta istri mantap ya nih. Cinta istri kali ya. Iya banget ya. Jadi nyeri haid, makanya saya bilang nyeri, apalagi nih sudah istrinya gitu ya. Berarti sudah menikah dan pasti kan salah satu target menikah itu yang paling utama adalah punya keturunan. Jadi kalau misalnya nyeri haidnya terus-terusan ya kita nilai ternyata memang ada kista coklat atau endometriosis yang saya katakan tadi di awal atau adenomyosis. Itu kista seperti kista coklat, hanya saja dia di dalam otot rahim gitu. Jadi kalau misalnya terus-terusan gitu. Jadi pada saat
bercampur istilah apa ya, bersenggama gitu. Iya. Pada saat sperma si laki-lakinya itu masuk ke liang vagina, dia akan mencari jalan untuk sel telur yang akan dibuahinya. Nah, si endometriosis atau kisah coklat tadi dia akan mempengaruhi kehidupan spermanya. Nah, jadi kalau misalnya terus-terusan nanti si spermanya bisa bakal mati dulu sebelum sampai ketemu sama si sel telurnya. Itu yang membuat jadi fungsi reproduksinya jadi tidak baik. Oke. Gitu. Tuh Mas Hendra ya. Ini kita apresiasi banget, tadi dokternya juga apresiasi nih suami cinta istri. Ya benar. Tapi kalau kaitannya sama keturunan ya kan emang ini tanggung jawab berdua ya dok. Iya. Oke, baik kalau begitu terima kasih Mas Hendra, Mbak Ica. Pertanyaan yang lain masih bisa ya ke 0822 8504 6975. Di line telepon juga kita buka dari segmen ini 0822 8504 6975. Sudah ada yang bergabung di line telepon dokter. Halo Baraba, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Dengan Mbak siapa? Di mana? Dengan Mbak Irenia. Mbak Irenia. Irenia. Apa sih? Irenia aja boleh ya? Irenia. Oh, Irenia. Mbak Irenia, silakan pertanyaannya Mbak. Di mana Mbak Irenia di mana? Kebetulan saya jauh Mas, saya streaming. Oh, streaming? Iya. Di mana? Saya di Jawa, Pulau Jawa. Oh, wow. Silakan Mbak Irenia. Iya, siang dok. Siang, Bu Irenia. Mau nanya, saat menstruasi sering ada darah menggumpal, apakah bahaya atau tidak? Terus yang kedua, bolehkah ketika haid berolahraga? Dan jenis olahraga apa yang sebaiknya dihindari saat haid? Oke. Iya, itu ya, Mbak Irenia, terima kasih. Iya. Selamat siang. Ya. Oke, nah ini nih. Ini silakan dokter. Karena lagi ini normal, gila-gila olahraga ya, benar ya, benar, iya. Jadi pertanyaan pertama tadi, kalau pada saat haid darah menggumpal gitu ya, nah jadi haid itu memang sudah diatur sedemikian rupa gitu sama pencipta, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu memang ada siklusnya, kemudian ada range-nya gitu, berapa lama? Biasanya mulai dari 5 sampai 8 hari gitu. Jadi pada saat 5 sampai 8 hari, pada saat haid itu darah itu akan numpuk ya. Dia akan numpuk kalau misalnya dalam secara anatomis si perempuan yang vaginanya misalnya tidak terlalu terbuka gitu. Jadi dia bakal numpuk dulu baru keluar. Nah, jadi kita lihat juga volumenya. Artinya kalau darah yang numpuk itu masih dalam batas normal karena ada volume normal dari siklus haid. Misalnya kalau misalnya 1 hari, dok, saya 1 hari sampai 4 kali sampai 5 kali ganti pembalut, itu normal nggak dok? Itu saya bilang nggak normal karena jumlahnya terlalu banyak gitu. Harusnya dok yang normalnya 2 sampai 3 kali ganti pembalut. 2 sampai 3 kali ganti pembalut aja ya. Dalam 1 hari. Nah, jadi kalau misalnya menggumpal itu ya kita nilai lagi hari itu seperti apa gitu. Apakah setiap harinya pada saat haid darahnya menggumpal atau enggak gitu. Karena itu kan saya katakan bahwa dia mungkin menumpuk duluan sebelum dia keluar di liang vagina. Jadi kalau misalnya sebenarnya sih kalau untuk yang udah menikah gampang sih, tinggal dibersihkan aja gitu. Nah, kalau yang belum menikah bahaya ya. Kalau yang belum nikah ya, kasihan nanti saput darahnya kan bisa terganggu. Gitu. Terus pertanyaan kedua. Iya, olahraga. Olahraga pada saat haid. Nggak ada masalah sebenarnya. Nah, kecuali memang haidnya yang bermasalah. Nah, sebenarnya gitu. yang orang lagi haid atau menstruasi nggak apa-apa olahraga gitu, dok? Nggak apa-apa. Nggak ada ngaruhnya. Hanya saja kan mungkin selama selama haid mungkin banyak perempuan yang lemes gitu. Benar. Karena kan terjadi peluruhan tadi, ngeluarin darah ya. Iya. Kadang-kadang ngelihat darah haidnya banyak langsung lemes gitu ya. Jadi mungkin itu jadi membuat kalau misalnya kayak gitu ya olahraga berat lebih bagus nggak usah gitu kan. Nah, tapi sebenarnya nggak ada masalah asalkan maksudnya volume ya, banyaknya haid yang keluar itu tidak terlalu banyak sampai kadang-kadang ada juga yang haidnya itu banyak sampai kalau misalnya dicek darahnya HB misalnya, HB-nya kurang dari 10 sampai pucet gitu. Nah, kalau itu lebih bagus. Darah yang keluar gitu. Iya. Ngeri juga. Ada juga yang seperti itu, cuma kalau seperti itu ya pada saat haid lebih bagus
jangan olahraga berat gitu aja. Oke, kalau sepeda boleh lah ya. Sepeda boleh. Angkat besi nggak boleh. Oke, kalau gitu Mbak Irenia, terima kasih pertanyaannya. Ya, tapi Mitra Kota sekali lagi di line telepon Anda bisa bertanya langsung ke dokternya juga ya. Sekali lagi nomornya 0822 8504 6975. Kita ke WhatsApp lagi. Ini ada Mbak Feni. Mbak Feni katanya, "Dok, kadang saya haid 2 kali dalam sebulan. Apakah itu ada gejala penyakit? Bersih sekitar 1 minggu kemudian haid lagi, tapi kadang-kadang normal 1 kali sebulan." Oke, ini Mbak Feni. Mbak Ya. Feni. Jadi tadi udah saya katakan bahwa haid itu adalah siklus bulanan ya. Oke. Nah, tambahan lagi nih, siklusnya siklus bulanan gitu. Kalau lebih dari 1 bulan atau lebih dari 1 siklus mungkin ada masalah. Oke. Mungkin ada masalah, makanya kita nilai kalau misalnya penilaian haid yang normal atau tidak itu kita menilainya itu jangan pada saat 1 kali siklus. Nah, kita nilainya 3 siklus. Oke. Paling tidak 3. Masih di Good Living, jadikan hidup lebih baik. Masih bersama Rumah Sakit Hermina Pekanbaru, mengutamakan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Kita masih ada dokter spesialis obgyn, Dr. Dahler dari Rumah Sakit Hermina Pekanbaru, Mitra Kota. Yang siang ini kita ajak untuk membahas seputar nyeri haid. Apa nih yang harus dilakukan, ya kan? Udah banyak jadinya taunya dari tadi dari jam 11. Tapi kalau mau tanya di line telepon kayaknya kita udah nggak bisa counter lagi Mitra Kota. Ini udah segmen terakhir banget. Jadi mohon maaf ya. Nanti next kalau mau tanya tentang haid lagi, mudah-mudahan di Kamis besok kita masih punya kesempatan untuk membahas tentang ini. Karena respon dari pendengar di topik ini banyak banget dokter kayaknya dok ya. Mudah-mudahan ini bukan pertanda buruk bahwa di Pekanbaru banyak yang bermasalah dengan haidnya. Ini ada pertanyaan lagi dok. Ini pertanyaan terakhir yang akan kita bacakan. Ini dok mau tanya, saya Anto dari Pekanbaru. Nah, laki-laki lagi nih. Laki-laki ya. Iya kan? Istri saya PCOS dok. Bagaimana cara mengobatinya? Serta apa yang harus dilakukan? Mohon bantuannya dok. Terima kasih. Terima kasih ya untuk Mas Anto dari Pekanbaru. Salam untuk istri dan keluarga. Silakan dok. Ya, terima kasih Mas Anto. Saya jadi geli sendiri ya. Merisa laki-laki. Biasanya saya merisa perempuan ini. Ini yang nanya laki-laki ya. Karena istrinya malas ngetik. Iya benar. Jadi terima kasih untuk pertanyaannya mengenai PCOS ya. PCOS itu kepanjangannya Polycystic Ovarian Syndrome. Gitu. Jadi artinya polikistik, artinya kalau misalnya diartiin kata per kata, poli itu artinya banyak, kistik itu kista gitu. Jadi kalau misalnya dia polycystic ovarian syndrome, kita udah bahas tadi bahwa dia salah satunya penyebabnya adalah kelebihan hormon laki-laki, hormon androgen. Dan itu akan mempengaruhi siklus haidnya. Biasanya orang-orang yang PCOS itu haidnya sedikit-sedikit, paling 2 hari atau 3 hari. Nah, kemudian selesai. Kemudian nanti lebih cepat lagi, bahkan sebulan mungkin sampai 2 kali. Nah, jadi kalau untuk pengobatan, biasanya kalau PCOS ini kaitannya erat dengan gula gitu. Ada yang dengan sindroma metabolik, artinya metaboliknya si pasien ini akan terganggu. Gitu. Gitu ya dok. Kalau misal pengobatan gula itu yang pertama, yang paling utama mungkin nanti dari penyakit dalam pernah membahas ya. Kalau penyakit gula itu biasanya pertama kali itu adalah perbaiki kualitas hidup dengan berolahraga, gitu, dengan makan-makan yang teratur. Nah itu yang pertama. Karena biasanya orang yang PCOS itu biasanya mungkin nilai gulanya memang masih normal, tapi ada agak sedikit meningkat gitu. Jadi untuk terapinya tetap balik lagi, target terapinya apa? Kalau misalnya pengen punya keturunan dok, nah balik lagi, saya suruh nanti siklus haidnya dibenerin dulu. Nah dengan cara apa ya, kita manipulasi dengan secara hormonal seperti itu. Tapi bisa ya dok ya? Bisa diatasi insya Allah ya. Oke, kalau begitu Mas Anto dan istrinya harus ketemu Dokter Dahler kayaknya di Rumah Sakit Hermina Pekanbaru. Dokter ada di sana tadi sekali lagi dari Senin sampai Jumat ya dok ya? Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Oh, dari jam 9 sampai jam 3 sore. Sekarang gimana Mbak, masih harus buat appointment dulu baru bisa datang ke Hermina atau bisa langsung datang? Bisa langsung datang dan bisa juga appointment sebelumnya. Oh, bisa buat appointment sebelumnya di nomor yang sudah ditentukan. Oke. Anda bisa buat appointment terlebih dahulu Mitra Kota untuk mengurangi ini ya, antrian dan volume
antrian di sana. Ini lagi-lagi kita di new normal era ya kan. Yes. Jadi buat appointment dulu ke 0761841220 atau WhatsApp di 082261152020. Sekali lagi 082261152020. Mas Anto atau istri bisa WhatsApp dulu, saya mau datangnya kapan, jam berapa, mau sama dokter Dahler gitu ya. Oke, atau bisa langsung datang ke Rumah Sakit Hermina Pekanbaru Mitra Kota. Alamatnya di Jalan Tuanku Tambusai Ujung setelah kampus Umpri mengarah ke Terminal AK Pekanbaru. Buka 24 jam. Dokter Dahler, ini responnya banyak banget alhamdulillah ya, dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya kan. Iya. Tapi mungkin Dok, ini segmen terakhir, apa yang ingin disampaikan terkait dengan nyeri haid? Apa yang harus dilakukan oleh yang merasakan nyerinya? Oke, iya, terima kasih Mitra Kota ya. Suami-suaminya nih kali ini ya, yang bener ya. Tapi istrinya tetap dengar. Tetap dengar ya. Jadi untuk nyeri haid sendiri kita ketahui bahwa nyeri haid itu tidak boleh diremehkan gitu. Artinya jangan dipandang sebelah mata. Ya udah, nyeri biasa kok, karena atau juga tiap bulan dapat seperti ini. Oke. Nah, bagi yang belum menikah, mungkin itu hal yang biasa sama mereka. Tapi kalau misalnya sudah menikah, pasti akan menginginkan keturunan. Nah, kalau misalnya sudah menikah tidak memiliki keturunan setelah beberapa tahun menikah, ya mungkin karena penyebabnya karena nyeri haid. Ya, lebih spesifiknya mungkin kista coklat atau adenomiosis. Nah, jadi perlu kita periksa. Apalagi sekarang ini new normal, mungkin udah nanti aja deh, nggak ada masalah sebenarnya. Kita Rumah Sakit Hermina juga memberlakukan new normal dengan benar-benar yang protokol kesehatan yang benar-benar ketat. Jadi tidak ada, jangan takut ke rumah sakit ya. Kemarin kami ada juga di Instagram, jangan takut ke rumah sakit. Nah, itu dia. Betul. Oke, kalau begitu dokter, terima kasih sudah hadir ya. Iya, terima kasih. Sekali lagi mudah-mudahan punya manfaat banyak untuk Mitra Kota, untuk masyarakat Pekanbaru. Amin. Yang merasakan kasus ini ya, nyeri haid. Tadi kita udah jabarkan apa sebenarnya yang harus dilakukan. Sehat-sehat dokter, kita tunggu kali ketiga di studio. Amin, insya Allah. Ini kali kedua. Terima kasih juga untuk tim Rumah Sakit Hermina Pekanbaru yang ada di sini, ya, Bapak di luar, kemudian Mbak yang di dalam. Lupa namanya tadi, biasanya Rima soalnya kan. Oke juga ya, jadi thanks semuanya. Dan Mitra Kota yang tadi bertanya via telepon, sorry banget kita nggak bisa counter lagi ya. Tapi sekali lagi, kalau ingin mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang Rumah Sakit Hermina Pekanbaru, bisa follow Instagramnya Mitra Kota di @rsu_hermina Pekanbaru, atau bisa langsung datang ke Rumah Sakit Hermina Pekanbaru. Alamatnya tadi udah disebutkan, Jalan Tuanku Tambusai Ujung setelah kampus Umpri mengarah Terminal AK Pekanbaru. Ini adalah cabang ke-34 dari seluruh rumah sakit Hermina di seluruh Indonesia. Melayani pasien umum Mitra Kota, baik rawat jalan maupun rawat inap, dengan fasilitas pelayanan kesehatan lengkap. Buka 24 jam ya. Rumah Sakit Hermina Pekanbaru mengutamakan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.